Baik, selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Perkenalkan kelompok kami. Pertama saya Daniel Richard Wirawan, lalu ada Maulana Rizky Widiarto, selanjutnya ada Viola Fiorentina, lalu ada Aninda Agustina, selanjutnya Nabila Syarani, Indiana Zulfa, Dwi Fitri Widyasari, Muhammad Nur Bimo sebagai operator, lalu ada Salsa Ervina Dia, ada Aditya Eka Saputra, dan Naufal Abdurrahman. Untuk selanjutnya dipresentasikan oleh Maulana Rizky Widiarto. Bentar. Bentar guys. Wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah merupakan suatu komunitas mengidentifikasi dan mengorganisasi satu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan. Menurut I.R. Soekarno, di hadapan sidang BPUPKI, orang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan status kewarganegaraan, orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara. Selanjutnya, pengertian negara tidak hanya wilayah tempat tinggal, namun diartikan lebih luas. Bahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antara manusia sehingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai warisan nasional. Ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik. Ya, selanjutnya. Viola. Konsep geopolitik. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan profil diri bangsa yang meliputi sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, dan geografi. Untuk dapat melaksanakan wawasannya, bangsa perlu menyusun konsep geostrategi. Strategi sendiri merupakan bagian dari politik. Konsepsi ini dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara atau state. Selanjutnya, berkembang konsep politik dalam arti distribusi kekuatan pada hamparan geografi negara. Negara dalam arti wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, dikelilingi daratan, dan dua, berbatasan dengan laut yang dapat dibedakan negara pulau, negara pantai, dan negara kepulauan. Selanjutnya Rani. Geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan satu, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Dua, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua lautan, Lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara. Ketiga, keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan diliwati oleh geostationary satellite orbit.
Untuk melaksanakan konsepsi wawasan Nusantara, disusun konsepsi geostrategis yang diberi nama ketahanan nasional. Dalam konsepsi ini, bangsa Indonesia mengutamakan pembangunan kekuatan sosial sebagai prioritas utama dan pembangunan kekuatan fisik prioritas selanjutnya. Kekuatan sosial yang terbina dengan baik secara persuasif akan mampu mengajak masyarakat untuk membangun kekuatan fisik untuk kesejahteraan dan keamanan negara dan bangsa. Selanjutnya, Aninda. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan antar rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Selanjutnya, Siwa. Siwa. Unsur-unsur dasar dalam wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur dasar wawasan Nusantara, yaitu yang pertama wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka budaya adalah bangsa Indonesia. Wadah meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua yaitu isi. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu A. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang B. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga yakni tata laku. Tata laku dalam wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku sendiri yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, Dwi Fitri. Dwi Fitri. Selanjutnya Dwi Fitri Widiasari. Oke, saya lanjut langsung ke Salsa. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasi.
Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Penerapan wawasan Nusantara. A. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap laut bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. B. Pertambahan luas wilayah. Sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya Dwi Fitri. Oke, lanjut ke Aditya. Poin C. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, terutama negara tetangga, yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai. B. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan, sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi. E. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa bangsa, tanah air, nasib, penanggungan dengan asas Pancasila. F. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Dwi Fitri. Tantangan implementasi wawasan Nusantara, yaitu ada 4. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batinia dan lahiria yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Dan keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Terakhir, Naufal. Contoh kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia. 1. Kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Dalam lingkup wawasan Nusantara ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran pengunjuk rasa yang marah. Masalah kepemilikan budaya sudah mendera hubungan kedua negara tersebut. Pada 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Ikatan Budaya Malaysia dan Indonesia sudah lama sebelum keduanya terbentuk. Meski praktik dan bentuk budaya hampir mirip, namun ada yang sedikit perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi celah untuk permasalahan muncul. Perselisihan ini menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan Nusantara antara kedua negara yang dipandang sebagai pilar ASEAN.
Pertentangan ini mempengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif. Masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara-negara ASEAN terhadap warga negaranya. Agar bisa bergerak maju, ASEAN harus memerankan peran yang lebih besar dalam pembangunan kerjasama antar negara yang tergabung dalam ASEAN agar tidak timbul adanya suatu perpecahan antar negara dan membangun wilayah Asia Tenggara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang, para kaum Selamat muda. siang. Selamat siang. Hai.